Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki bulan Juni, maka kita harus segera melaporkan kinerja kita di PMM. Jadi ini adalah bentuk laporan dari rencana tindak lanjut yang sudah kita susun. Baik Bapak Ibu, langsung saja izinkan saya untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan di PMM kita. Jadi kalau jenengan pakai HP itu bisa menggunakan aplikasi PMM langsung, tetapi kalau menggunakan laptop harus masuk di sini nggih, guru.kemdikbud.go.id. Maka tampilan pertama kita akan seperti ini. Pastikan bahwa ini adalah akun kita, nama kita. Kemudian seperti biasa kita pilih ke pengelolaan kinerja. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian seperti yang lalu kita pilih guru, kemudian kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini akan tampil pelaksanaan kinerja kita ya. Jadi ini adalah kalau sudah 75% berarti kita sudah melakukan rencana tindak lanjut, tinggal laporannya saja. Kemudian kalau masih yang 50% itu berarti jenengan belum mengisi refleksi tindak lanjutnya atau rencana tindak lanjut belum disusun. Berarti pastikan sudah 75% dulu biar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada tiga tab atau tiga pilihan yang penting, yaitu di praktek kinerja. Kemudian di sini ada pengembangan kompetensi, ini juga harus kita laporkan, dan juga yang termasuk juga yang tugas tambahan. Kita ke yang praktek kinerja dulu nih. Kita klik cek praktek kinerja, maka pastikan juga di sini sudah bisa diisi dokumen. Di dokumen refleksi tindak lanjut itu sudah bisa diklik. Kalau ini belum, berarti Bapak Ibu tahap sebelumnya belum selesai. Di dokumen rencana dokumen tindak lanjut mungkin belum diubah gitu ya. Jadi kalau ini sudah bisa dibuka, berarti kita klik di sini isi dokumen. Nah, di isi dokumen ini berarti ada beberapa formulir refleksi tindak lanjut yang harus diisi. Contoh yang pertama, ini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasinya apa yang kita peroleh? Itu dari tujuan atau rencana tindak lanjut yang sudah kita buat. Contoh punya saya yang di sebelah kiri ini ada, saya ingin mempelajari teknik atau metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi secara berdiferensiasi terhadap peserta didik. Maka jawaban kita itu seharusnya idealnya, karena dengan rencana ini berarti kita akan belajar hal-hal tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka inspirasi apa yang kita peroleh misalkan. Jadi setelah tindak lanjut misalkan saya gitu ya, telah mempelajari dan memahami pembelajaran misalkan ya berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, kemudian misalkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk misalkan. Tuh. Seperti itu boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu ada, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Harus tetap berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi karena punya saya ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka tetap harus terhubung ke sana. Contoh di sini kasih contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadari bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Itu mungkin yang rencana tindak lanjutnya tentang pembelajaran berkelompok. Nah, karena ini berarti perubahan praktiknya misalkan boleh saya
saya menerapkan misalkan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya, berdasarkan apa nggih, ini bisa juga kalau proses itu berdasarkan minat belajar atau profil belajar siswa, misalkan gitu, enggak apa-apa. Jadi yang profil belajarnya misalkan auditori, kita kumpulkan dengan apa, cerita, dengan membaca dan sebagainya. Kemudian yang visual mungkin dengan video, yang kinestetik dengan apa namanya, dengan praktek dan sebagainya. Itu realnya, idealnya nggih Bapak Ibu. Kita isi begini saja boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Jadi tetap kita harus tersistematis atau terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Boten bareng nanti di pertanyaan pertama jawabannya apa, kemudian di yang kedua apa, tidak nyambung, itu tidak boleh. Nanti ada pepatah itu, jaga sembung naik ojek, nggak nyambung cek, itu mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ini apa 3 tantangan yang paling sulit Anda hadapi dalam melakukan perubahan. Nah, karena saya pembelajaran berdiferensiasi, apa saja yang tantangan yang paling sulit? Misalkan 1 gitu, diberi nomor boleh. 1, menyiapkan bahan ajar. Karena berdiferensiasi berarti harus lebih nggih. Kemudian yang kedua misalkan sekedap. Yang kedua misalkan apa nggih, membentuk kelompok belajarnya misalkan. Karena berdiferensiasi berarti harus yang seminat atau segaya belajar gitu. Kemudian misalkan yang ketiga itu adalah melakukan penilaiannya gitu ya. Karena beda apa namanya tadi, berdiferensiasi di proses, maka penilaiannya kan juga harus berbeda. Mungkin itu adalah tantangannya. Pertanyaan sambungannya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Oke, saya akan terus belajar baik melalui misalkan kemudian MGMBS, MGMP, atau komunitas belajar lainnya begitu. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, maka di tahap bagian pertama untuk formulir refleksi tindak lanjut sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada isian juga yang berhubungan dengan pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di apa namanya, waktu kita menyusun rencana tindak lanjut itu kan kita diminta untuk memilih modul atau pelatihan mandiri di PMM yang akan kita pelajari sesuai dengan pilihan kita. Contoh kalau di saya itu adalah instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Ini kalau tidak salah judul pelatihannya itu adalah peningkatan belajar aneka permainan numerasi. Jadi yang berhubungan dengan numerasi yang saya pilih waktu itu. Jadi nanti yang jawaban kita juga harus bisa nyambung ke sini, bisa nyambung ke tujuan ini. Atau kalau saya ambil benang merahnya gitu kan ini ya, strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis. Jadi inspirasi baru apa gitu, misalkan gitu. Saya kan belajar modulnya permainan numerasi, berarti permainan numerasi dapat membantu misalkan menumbuhkan atau boleh menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan numerasi siswa, misalkan begitu inspirasinya. Oke. Nah, yang berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan,
apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satu pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi harus tetap nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Ini karena tentang numerasi nggih. Coba saya hubungkan dengan numerasi. Saya memperbanyak pembelajaran numerasi dalam bentuk soal bentuk bukan ya, boleh dalam bentuk misalkan dengan bentuk apa nggih, permainan. Oh begini, kalau punya saya misalkan dalam bentuk pembelajaran matematika realistik, misalkan gitu kalau punya saya. Oke, kemudian apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Jadi tentang di pembelajaran kita itu nggih, yang perubahan tadi kita buat aja 3. Misalkan 1 tentang sama penyiapan alat dan bahan ajar. Otomatis karena kita berkreasi, mungkin juga akan menemukan tantangan-tantangan dan kesulitan gitu. Kemudian yang kedua misalkan ini sudah penyiapan alat dan bahan, kemudian misalkan pemilihan media yang tepat gitu dalam pelaksanaan. Misalkan untuk numerasi medianya tidak ada di sekolah, medianya perlu dibuat, berarti menurut saya itu adalah sebuah kesulitan atau tantangan juga. Kemudian yang ketiga itu pasti bukan pasti, kalau menurut saya itu adalah di penilaian, berarti penilaian penilaian yang holistik gitu ya, yang menyeluruh, itu juga tantangan. Nah, kalau rencana dalam mengatasi tantangan tersebut Bapak Ibu, kita secara umum saja bisa kita kopikan dengan yang di atas, itu kan hampir-hampir sama karena itu adalah komunitas kita, sumber belajar kita. Jadi kita bisa kopikan di sini. Nah, terus belajar baik melalui PMM, MGMPS, MGMP atau komunitas belajar lainnya. Kalau jenengan sudah yakin semuanya, maka bisa diklik kumpulkan. Tapi kalau belum, boleh diklik yang simpan draft. Coba kita klik simpan draft, simpan dan keluar. Nah, ini masih nanti akan berubah menjadi lanjutkan. Jadi kalau kita klik aja lanjutkan, sama kan masih tersimpan yang kita isi tadi. Kalau kita sudah yakin, maka kita klik kumpulkan saja. Saya mengerti si dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, kita kumpulkan. Ampun Bapak Ibu, maka di sini PMM kita sudah selesai untuk di praktek kinerja. Nah, maka ada keterangan pelaksanaan praktek kinerja selesai. Jadi selesai, nanti kita tinggal menunggu penilaian dari atasan kita atau kepala sekolah. Coba kita kembali atau ke beranda Di sini masih tetap 75% Bapak Ibu, karena kita belum dinilai. Kalau nanti sudah laporan tindak lanjut kita sudah disetujui kepala sekolah dan sudah dinilai, maka akan jadi 100%. Nah, ini kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang penting juga karena sudah di Juni, kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen pengembangan kompetensi yang sudah kita rencanakan. Kita klik kumpulkan, maka kita bisa cek RHK kita, rencana hasil kerja kita yang sudah kita susun, mana yang sudah dikumpulkan, mana yang belum, akan seperti ini. Sudah dikumpulkan berarti sudah. Ini contohnya punya saya itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pelatihan mandiri yang PMM itu sudah dikumpulkan. Kita cek sih apa isinya gitu. Kita bisa lihat sertifikat PMM, kita cek, bisa dicek. Maka kepala sekolah kita juga, atasan kita juga nanti akan bisa mengecek sertifikat apa yang kita lampirkan di sini, baru dilampirkan di PMM. Itu nanti akan bisa dicek juga. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh untuk sembarangan
mengunggah sertifikat nih, karena nanti akan tetap bisa dicek. Nah, juga bisa diubah walaupun sudah dikumpulkan. Kita kembali, kemudian ini yang kedua punya saya, penggerak komunitas belajar sudah. Kemudian ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Coba kita cek. Karena poinnya 8, berarti saya mengunggah 2 yang diperoleh dari kompel-kompel itu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah. Terus yang ini contoh punya saya yang belum dikumpulkan, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan atau kebudayaan, riset dan teknologi. Ini yang belum dikumpulkan, nanti kita bisa mengumpulkan di sini. Nah, kemudian contoh ini yang apa lagi punya saya yang lanjutkan draft itu, meningkatnya kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nanti kita bisa lanjutkan. Nah, kita bisa lanjutkan diunggah di sini. Saya kurang berapa ini? Oh, kurang 2. Oke, nanti saya unggah. Kalau mau mengunggah Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, gitu. Kemudian nanti kita diarahkan. Sebentar, diunggah ya, maaf, diunggah. Kemudian kita unggah dokumen atau ambil karya kalau kita punya karya di BMM. Unggah dokumen, kita diarahkan di mana tempat kita menyimpan. Sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf agak ini Bapak Ibu ya. Ngasih loading. Nah, nanti akan diarahkan kemana kita menyimpan di sertifikat tersebut. Jadi kita tinggal klik saja, kemudian open. Nanti di sini tinggal unggah dokumen. Gitu Bapak Ibu untuk mengunggah ini. Nah, sudah, kita kembali lagi untuk misalkan yang ini nih, yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai ini ya, sama. Ini karena saya belum, nanti tinggal di klik kumpulkan juga, maka akan diunggah, juga akan mengunggah. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu, nah tinggal kumpulkan tadi nggih. Nah, ini maka otomatis di sini sudah tidak ada pilihan simpan lagi, tidak ada. Jadi langsung kembali ke sana. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu, mohon maaf ini sekedar apa nggih, tips boleh, trik boleh, tapi agak curang sedikit juga boleh. Kita ke oh sebentar, yang ini berarti untuk apa? Untuk di BMM berarti saya anggap sudah selesai nggih Bapak Ibu. Kita hanya saya berbagi trik sedikit saja. Ini saya stop sharing dulu. Saya mau share screen lagi ke, coba ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau membuka sebuah file. Bentar, ada di di folder mana ya? Oh, bukan, sebentar. Berarti di open folder. Oke, contoh adalah yang ini. Saya punya sebuah sertifikat evaluasi GMOM ini ya. Saya buka. Nah, Bapak Ibu, jujur ini adalah hasil editing. Saya editing dari sertifikat punya orang. Di sertifikat sudah saya edit, yang kita tahu lah ya, kita menggunakan I love PDF itu. Dari PDF di convert jadi Word, terus di Word diedit, kemudian di save as jadi PDF lagi. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ini hasilnya sudah di sini sudah nama saya. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu.
Di nama file di atas ini, yang ini itu tetap masih nama asli Bapak Ibu. Mohon maaf, saya kemarin juga banyak menemukan dari beberapa panjenengan itu yang diupload di Siap Kerja itu masih begini. Di sini sudah diedit namanya, tetapi di atas itu masih nama aslinya. Jadi punya siapa gitu, kita edit sudah nama kita, terus kemudian di-save jadi PDF. Begitu dibuka, baik itu menggunakan PDF reader atau Acrobat reader atau maupun menggunakan web, itu namanya masih tetap nama aslinya. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya begitu Bapak Ibu? Apa namanya, kita tidak perlu khawatir, ada triknya. Jadi kita bisa ke, sebentar, masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke alamat ini, avpdf.com, av ini ya, avpdf.com. Nanti jenengan ke edit PDF metadata. Jadi di situ kita masuk ke situ, masuk ke avpdf.com gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal letakkan file PDF yang akan kita edit tadi. Misalkan kita pilih file di sini, pilih file, kemudian kita menuju ke file yang akan kita edit tadi. Contohnya punya saya ini, kita open. Nah, maka ini ada nama file memang sudah kita ganti, Agus Setio SPD misalkan ya. Kemudian tapi di judul ini Bapak Ibu yang disebut metadata, di judulnya masih punya orangnya, punya orang asli. Jadi masih Agus Ladimianto misalkan. Maka begitu nanti akan dibuka di Acrobat PDF atau PDF reader, itu masih akan ini yang muncul. Maka kita ganti juga yang di sini. Ini kita ganti juga, misalkan Agus Setio juga gitu, nggih. Agus Setio juga, nggih. Diganti pengarang, yang terserah ini mau ini AVC itu di laptop saya mau dibuat apa atau dibiarkan saja boleh. Kemudian selesai, ukuran-ukuran enggak usah. Sampun, kita klik berlaku. Setelah klik berlaku, kita unduh lagi. Kita unduh. Coba kita cek di hasil download, oke? Yang ini berarti. Yang mana tadi, nggih? Oh, oke. Ini berarti. Nah, dengan diedit begitu Bapak Ibu, sekarang nama filenya sudah berubah menjadi sama. Jadi di sertifikat itu namanya Agus Setio, di file begitu dibuka pakai browser atau pakai PDF reader dan sebagainya, itu akan jadi nama kita juga gitu. Jadi ini sinkron gitu Bapak Ibu, walaupun editan tapi ya sedikit lumayan valid sedikit gitu nggih. Jadi tidak di sini nanti nama kita, kemudian yang di nama filenya itu masih nama orang gitu, nanti kan agak ketahuan gitu nggih. Begitu Bapak Ibu, mungkin trik atau tips sederhana dari saya. Tapi untuk novel, untuk editing segala resiko dan konsekuensinya ditanggung sendiri-sendiri loh, nggih. Saya tidak bertanggung jawab. Mungkin begitu Bapak Ibu belajar kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon segera ditindaklanjuti di pengelolaan kinerjanya di BMM, karena ini sudah memasuki awal Juni dan kita setelah ini banyak tugas, baik itu di pengelolaan nilai, laporan, atau juga pelepasan kelas 9 dan sebagainya. Mohon segera dikerjakan sehingga bisa segera dinilai oleh atasan kita, oleh kepala sekolah, dan BMM kita bisa